Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kembali lagi kita akan belajar ya. Untuk keadaan sekarang, kalian jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, patuhi selalu protokol kesehatan, cuci tangan, kemudian makan makanan yang bergizi, sayur dan buah, dan jangan lupa ketika tidak ada keperluan, hendaknya kalian jangan keluar rumah ya, tetap di rumah, tetap menjaga kesehatan ya. Dan jangan lupa yang paling utama, kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, langsung saja kita ke pembelajaran kita hari ini, yaitu masih tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kemudian subtema 1 yaitu ciri-ciri makhluk hidup dan pembelajaran 3. Ya, langsung kita ke muatan bahasa Indonesia. Di sini ada teks. Kita baca bersama-sama ya. Perkenalkan, namaku Jenny. Aku memiliki hewan serta tumbuhan peliharaan yang aku rawat dari masih kecil. Hewan yang keluargaku pelihara adalah itik dan bebek. Hewan-hewan itu disebut unggas. Nah, unggas itu adalah hewan yang berkaki 2. Contohnya adalah itik dan bebek. Ada lagi juga ayam, burung juga termasuk unggas ya. Nah, kita lanjutkan. Kemarin salah satu bebek betina milikku bertelur sebanyak 4 buah. Aku sangat senang melihat hal tersebut. Aku sudah tidak sabar menunggu telur bebek itu menetas menjadi anak bebek yang lucu. Saat ayah sedang memberi makan bebek dan itik, aku akan sangat senang membantunya. Ayah memberi makan biji-bijian untuk itik dan bebek peliharaan kami. Di belakang rumah ada kolam kecil yang dibuat oleh ayah untuk tempat mereka minum. Nah, selain itu, aku juga memiliki tanaman yang aku pelihara sejak kecil, yaitu bunga mawar. Aku dan ibu menanam bunga mawar di halaman depan rumah. Aku menanam bunga mawar dari bibit yang ayah beli di toko bunga. Setiap pagi dan sore, aku rajin menyirami bunga mawarku. Aku juga memperhatikan gerakan kelopak bunga mawar yang selalu mengikuti arah cahaya matahari. Setelah teks ini, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Kita jawab bersama-sama. Silakan kalian buka di buku halaman 10 ya, halaman 10 yang di lembar kerja siswa itu. Silakan kalian tulis jawabannya ya. Yang nomor 1, tuliskan kalimat pada teks tersebut yang menunjukkan bahwa makhluk hidup memerlukan makan. Nah, setelah kita baca teksnya lagi, kalimat yang menunjukkan bahwa makhluk hidup memerlukan makan adalah ayah sedang memberi makan bebek dan itik. Nah, berarti bebek dan itik memerlukan makan kan? Nah, selanjutnya, aku sangat senang membantunya. Ayah memberi makan biji-bijian untuk bebek dan itik peliharaan kami. Berarti bebek dan itik itu adalah makanannya biji-bijian. Selanjutnya yang nomor 2, apa ciri-ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh kalimat bertelur sebanyak 4 buah? Nah, kemarin kita sudah belajar kalau ciri-ciri makhluk hidup itu adalah berkembang biak. Contohnya ada yang berkembang biak dengan melahirkan, ada yang dengan bertelur. Nah, bertelur sebanyak 4 buah berarti menunjukkan bahwa makhluk hidup berkembang biak. Iya, makhluk hidup berkembang biak jawabannya. Kemudian nomor 3, sebutkan kalimat yang menunjukkan bahwa tumbuhan memerlukan air. Nah, coba kita lihat lagi di buku ya, pada teks kalimatnya. Nah, jawabannya, setiap pagi dan sore aku rajin menyiram bunga mawarku. Nah, menyiram berarti tumbuhan memerlukan air. Selanjutnya nomor 4,
tuliskan kalimat yang menunjukkan cara berkembang biak tumbuhan bunga mawar. Nah, jawabannya adalah, aku menanam bunga mawar dari bibit yang ayah beli di toko bunga. Jadi, di toko bunga itu kan ada banyak bibit. Ya. Nah, di situ kita bisa menanyakan bagaimana cara memperbanyak. Nah, berkembang biak itu kan memperbanyak ya. Memperbanyak bibit mawar. Ya. Selanjutnya yang nomor 5. Tuliskan kalimat yang menunjukkan tumbuhan peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan itu artinya peka terhadap sekitar. Contohnya kemarin kita sudah belajar tentang tumbuhan putri malu. Nah, tumbuhan putri malu itu jika disentuh daunnya, dia akan menguncup. Artinya tumbuhan putri malu tersebut peka terhadap rangsangan. Ya, jadi pada teks di sebelumnya yang menunjukkan bahwa tumbuhan peka terhadap rangsangan yaitu aku juga memperhatikan gerakan kelopak bunga mawar yang selalu mengikuti arah cahaya matahari. Nah, kalau kalian di rumah misalkan mempunyai bunga mawar, coba kalian perhatikan apakah benar kelopak bunga mawarnya itu selalu mengikuti arah cahaya matahari. Jika tidak ada bunga mawar, bisa juga bunga matahari. Ya, silahkan kalian amati. Nah, ini jangan lupa jawabannya ini silahkan kalian salin di buku masing-masing ya, di buku LKS-nya, tidak usah di buku tulis ya. Langsung saja kita ke selanjutnya yaitu muatan matematika. Nah, di sini bebek adalah hewan yang dapat dipelihara oleh manusia. Biasanya bebek dipelihara untuk diambil daging dan telurnya. Daging dan telur tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya Pak Budi mempunyai 2.756 bebek untuk dipelihara. Nah, kita lihat 2.756 itu. Angka 2 ini, 2 berada di tempat ribuan sehingga bernilai 2.000 nih, 2.000 ya. Kemudian angka 7 ini berada di tempat ratusan sehingga bernilai 700. Kemudian angka 5 ini berada di tempat puluhan sehingga bernilai 50. Nah, sedangkan angka 6 itu berada di tempat satuan sehingga bernilai 6. Jadi 2.756 itu 2 berada di tempat ribuan, 7 berada di tempat ratusan, 5 berada di tempat puluhan, dan 6 berada di tempat satuan. Nah, agar lebih mudah membaca bilangan, kamu juga dapat menggunakan aturan nilai tempat. Contohnya di sini ada 1.250. Tabel nilai tempat 1.250 ditunjukkan seperti berikut. Di sini boleh pakai gambar ya. Di sini ada balok-balok. Nah, di sini jumlahnya ini adalah 1.000. Ini ditumpuk balok-balok ini menjadi 1.000. Ya. Kemudian ratusan. Di sini satu kelompok ini nilainya 100. Di sini ada 2, berarti 200. Nah, kemudian di sini ada balok yang jumlahnya berapa ini? 10. Nah, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 berarti jumlahnya 50. Berarti jika digabungkan ini ada 1.250. Nah, di sini satuannya tidak ada, artinya 0 ya. Nah, kemudian juga contoh lainnya di sini ada 8.417 ya, dibaca 8.417 nih di sini. Nah, angka ribuannya yaitu angka 8, ratusannya angka 4, puluhannya angka 1 dan satuannya angka 7. Maka dibaca 8.417. Sampai sini paham ya? Kalau sudah paham, silakan kerjakan latihan ini. Di sini ada 8250, dibaca
berapa. Nah, di sini ribuannya berapa, ratusannya berapa, puluhannya berapa, satuannya berapa. Silakan diisi di latihan. Nah, di sini ada titik-titik, dibaca titik-titik, sedangkan ada ribuannya ada angka 2, ratusannya 0, puluhannya 2, satuannya 1. Nah, silakan kalian isi di sini dan dibaca berapa. Begitu selanjutnya. Nah, demikian untuk pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.